Selama 65 tahun, sebuah komuniti dihantui oleh pembunuhan seorang budak lelaki. Beberapa generasi penyiasat penguat kekuasaan undang-undang sangat ingin mengetahui kejadian tersebut dan pada tahun 2022, melalui analisis DNA, akhirnya mulai menyelesaikan teka-teki budak lelaki di dalam kotak yang tidak dikenali itu. Pada tahun 1957, mayat seorang budak lelaki ditemui di kawasan berhutan Fox Chase di Philadelphia, Pennsylvania. Dia pertama kali ditemui oleh seorang lelaki yang memasang perangkap tikus di kawasan itu tetapi tidak memberitahu siapapun mengenai mayat itu. Beberapa hari kemudian, seorang pelajar muda college, Frederick Benosis 26 tahun, memberitahu polis bahwa dia melihat seekor arnab yang terdapat perangkap haiwan di kawasan itu untuk memastikan haiwan itu selamat atau tidak, tetapi dia tersandung pada mayat di dalam kotak itu. Ia juga langsung tidak memanggil polis. Pada hari berikutnya pula, Frederick yang secara kebetulan berada di hutan untuk mengintip gadis-gadis di sekolah Shepherd, mengenal pasti mayat tersebut tetapi takut untuk memanggil polis karena ia memberatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, keesokan harinya, dia memanggil polis untuk melaporkan mayat itu. Anak lelaki itu berukuran 3 kaki 6 inci dan beratnya hanya 30 hingga 40 pound. Dia memiliki mata biru, rambut kerinting coklat sederhana muda, dan warna kulit yang cantik. Pihak berkuasa percaya bahwa dia berumur antara 4 hingga 6 tahun. Pada masa kematiannya, dia kelihatan kekurangan zat makanan dengan lebam di kepala dan badannya. Tulang rusuknya kelihatan di bawah kulitnya, dan bibirnya yang kering. Dia mengalami parut pembedahan di pergelangan kaki dan pangkal paha dan mempunyai bekas luka berbentuk L di bawah dagunya. Tubuh budak lelaki itu mempunyai gumpalan rambut padanya, menunjukkan rambutnya dipotong setelah mati. Dia memiliki tangan dan kaki yang berkerut, yang menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam air dalam jangka waktu yang lama sebelum kematian. Puncak kematiannya ditentukan sebagai pukulan di kepala. Setelah polis diberitahu mengenai mayat di hutan itu, mereka pergi ke tempat kejadian. Mereka membuka laporan pada tanggal 26 Februari tahun 1957. Tubuh budak telanjang itu dibalut dengan selimut yang murah dan disumbat dalam kotak keranjang. Keranjang yang terdapat di dalam kotak ini hanya dijual di JCPenney, dan hanya 12 yang dijual di kawasan Upper Darby. Polis menyiasat setiap penjualan, tetapi semua penjual kotak dan keranjang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mengambil sidik jari budak itu dengan harapan dapat menemukan identitinya dalam laporan anak yang hilang, tetapi mereka tidak menemuinya. Tidak ada laporan kanak-kanak yang hilang yang sesuai dengan perihal budak lelaki itu. Kes ini mendapat perhatian tempatan di Philadelphia dan Delaware Valley, tetapi sayangnya tidak disiasat lebih jauh. Media Philadelphia mencetak 400.000 risalah yang diserahkan kepada masyarakat setempat yang mempunyai rupa anak lelaki itu dan sedikit butiran yang mereka kumpulkan mengenai penampilannya. Tempat kejadian itu telah dilihat berkali-kali oleh 270 anggota Akademi Polis dan mereka menganggap bahwa disebabkan cuaca sejuk, mayat budak lelaki itu mungkin berada di hutan antara 2 hari hingga 3 minggu. Para anggota polis menemui bukti tambahan berbentuk topi korduroy biru lelaki, selendang kanak-kanak, dan sapu tangan lelaki dengan huruf C di sudut. Malangnya, petunjuk ini tidak membuahkan hasil. Polis memutuskan untuk menggayakan budak lelaki itu dengan pakaian dan meletakkannya dalam gambar supaya dihantar kepada orang ramai. Mereka berpikir jika dia kelihatan lebih hidup, dia mungkin lebih mudah dikenali, tetapi gambaran ini juga tidak memberikan hasil. Pada 21 Maret 2016, Pusat Kebangsaan Kanak-Kanak yang Hilang dan Dieksploitasi melancarkan pembinaan semula wajah forensik budak lelaki itu dan menambahkannya ke pangkalan data mereka. Pada bulan Agustus 2018, pakar salasilah Barbara Raeventer menggunakan DNA dalam membantu penangkapan Golden State Killer dan menyelesaikan beberapa kasus pembunuhan lain, mengatakan bahwa dia akan menggunakan profil DNA untuk coba mengenal pasti budak lelaki itu. Pada bulan November tahun 2022, Jabatan Polis Philadelphia mengumumkan bahwa budak lelaki itu telah dikenal pasti, sambil menambah bahwa mereka mungkin masih dapat mengemukakan tuduhan jenayah. Penyiasatan CBS 3 di Philadelphia mengesahkan bahwa polis mengetahui nama budak lelaki itu setelah bertahun-tahun analisis DNA, maklumat berkaitan tempat dengan maklumat salasilah. Sebulan kemudian, identiti kanak-kanak itu akhirnya didedahkan kepada umum.
Pada sidang media, Pesuruhjaya Daniel Outlaw mengatakan bahwa budak lelaki dalam kotak itu adalah Joseph Augustus Sarelli, lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1953 di Philadelphia Barat. Karena menghormati saudara Mara yang masih hidup, lebih banyak maklumat keluarga dirahasiakan buat masa ini, karena kes itu masih belum dapat diselesaikan. Kapten Polis Philadelphia John Smith menyatakan, "Kami mempunyai kecurigaan mengenai siapa yang mungkin bertanggung jawab, tetapi tidak baik bagi saya untuk berkongsi kecurigaan ini, karena ini masih merupakan siasatan jenayah yang sedang berlangsung dan masih aktif." Terdapat $20.000 ganjaran untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan dan sabitan suspek dalam kes ini. Pada Januari tahun 2023, The Philadelphia Inquirer mendedahkan hasil penyelidikan mengenai identiti ibu bapa kandung Joseph. Ia berdasarkan pengumpulan bukti DNA, membangun pohon keluarga, dan melihat kerangka waktu. Mungkin ayah kandung Joseph adalah Augustus J. Gus Zarelli dan ibunya adalah Mary Elizabeth Betsy Abel. Betsy mungkin berusia 21 tahun ketika dia melahirkan Joseph, dan Gus berusia 5 tahun lebih tua. Nampaknya tidak ada hubungan formal antara keduanya, dan mungkin Betsy menyerahkan Joseph untuk dijadikan anak angkat. Seorang peguam keluarga Sarelli menyatakan bahwa Gus dan keluarganya tidak pernah mengetahui apa-apa mengenai kehamilan Abel atau Joseph sendiri. Bush menyatakan tidak ada tuduhan yang boleh dipercayai oleh sesiapapun, termasuk jabatan polis Philadelphia, bahwa ayah mereka mengetahui kelahiran anak ini, atau ada kaitan dengan kehidupan anak ini, dan pastinya tidak ada yang menunjukkan bahwa dia tahu atau ada kaitan dengan bahaya yang menimpa anak ini. Seorang saudara Betsy Abel juga menyatakan bahwa tidak mungkin Abel menyakiti bayi Joseph dengan cara apapun. Gus meninggal pada tahun 2014 pada usia 87 tahun, dan Betsy meninggal pada tahun 1991 pada awal tahun 60-an. Penemuan Joseph Sarelli sebagai identiti budak lelaki dalam kotak akan segera menentukan ketepatan teori-teori ini, tetapi sehingga pelakunya juga dikenal pasti, masih ada spekulasi mengenai apa yang berlaku pada budak lelaki yang dibunuh itu. Berikut adalah teori yang mendapat daya tarikan paling banyak selama ini. Teori pertama melibatkan rumah angkat yang dikendalikan oleh Arthur Nicoletti yang hanya 1,5 batu dari tempat kejadian. Penyiasat memeriksa rumah itu dan mendapati terdapat 8 kanak-kanak di rumah itu. Semua telah dipertanggungjawabkan. Polis mengupah seorang psikik untuk membantu dalam kes tersebut, dan dia membawa mereka ke rumah tanpa pernah berada di kawasan itu sebelumnya. Arthur menolak ujian pengesan pembohongan, tetapi polis akhirnya menolak keluarga itu sebagai suspek. Sehingga hari ini, ramai orang masih percaya Arthur dan istrinya ada kaitan dengan kematian anak kecil itu. Orang percaya bahwa anak itu mungkin merupakan cucu mereka yang tidak sah dari bayi yang dilahirkan di luar nikah oleh salah seorang anak perempuan kandung mereka. Yang lain berteori bahwa dia mungkin mati secara tidak sengaja, sama ada jatuh dari tingkap atau lemas di tasik berdekatan, karena dia adalah cucu yang dirahasiakan, dipercayai dia dibuang di hutan. Pemeriksa perubatan Remington Bristow, yang menangani kes itu, percaya keluarga itu terlibat. Setelah mereka berpindah pada tahun 1961, mereka menjual harta tanah. Salah satu barang yang dijumpai di penjualan itu adalah keranjang yang sama dalam kotak budak lelaki itu. Teori kedua muncul pada bulan Mei tahun 2002 ketika seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai M, yang kemudian dikenali sebagai Martha dari Cincinnati, Ohio, tampil dengan kemungkinan mengetahui identiti budak lelaki itu di dalam kotak. Dia mengatakan bahwa ibunya kasar dan membeli anak lelaki itu dari ibu bapaknya untuk digunakan. Martha mengatakan nama budak lelaki itu adalah Jonathan dan dia cacat dan tidak bercakap. Pada bulan Februari 1957, dia mendakwa ibunya membunuh budak lelaki itu dengan membanting tubuhnya ke tanah dengan marah setelah dia membuang kacang panggang di tap mandi. Setelah 6 bulan menyiasat, pihak berkuasa tidak dapat membuktikan kisah itu adalah benar atau salah. Kemudian, mereka mengetahui bahwa Martha mempunyai beberapa masalah kesehatan mental, dan polis kurang mempercayai ceritanya. Teori ketiga mengatakan bahwa budak lelaki itu berpakaian perempuan sebelum dia meninggal. Dipercayai bahwa rambut budak lelaki itu panjang sebelum dipotong, dan keningnya menunjukkan tanda-tanda dicabut agar kelihatan lebih feminin. Tanda pembedahan di kawasan pangkal paha tidak spesifik tetapi boleh menyebabkan ini menjadi teori yang lebih kuat. Sebilangan orang menganggap ibu Martha mengenakan anak kecil ini sebagai gadis untuk membantunya sebagai kawan anak perempuannya.
terdapat lakaran komposit yang dibuat dari budak lelaki itu dengan rambut panjang tetapi tidak menghasilkan petunjuk. Teori terakhir melibatkan beberapa pekerja karnival dengan 10 kanak-kanak. 6 daripadanya meninggal dunia. Kenneth dan Irene Dudley ditangkap pada tahun 1961 di Lawrenceville. Keenam-enam kanak-kanak itu mati karena kekurangan zat makanan dan pengabaian, dan semuanya dibungkus selimut dan dibuang di pelbagai tempat di beberapa negeri. 2 mayat kanak-kanak itu dibuang ke sebuah tasik. Setelah melakukan siasatan menyeluruh, polis dapat mengesampingkan budak lelaki itu sebagai salah seorang daripada anak mereka.